yang penting sekolahnya harus tinggi. Apaan? Jadi tidak ada lagi alasan dia tidak mampu karena uang. Oh iya. Di urusan tadi petani bahkan kemarin direspon, nanti kita akan ya kita butuhkan sekarang lambat gitu ya. Maka Bapak Ibu, tim kami langsung begitu. Kalau gitu, kalau kita mau dipupuk sendiri apa saja? Itu kita minimal harus membuat 3 pabrik pupuk. Kebetulan kok 3 ya? Ini sudah 3 pabrik pupuk itu minimal. Maka yang mesti kita lakukan adalah di mana ditemukan pabrik gas baru, di situ mesti disiapkan pabrik pupuk. Ini kalau mau maju. Benih-benih yang sudah dihasilkan dari riset, termasuk teman-teman petani, segera digitalisasi. Dan anak muda tadi, saya jawab modernisasi nggak ada yang modernisasi, lahannya jadikan satu dalam satu hamparan, ataupun dilakukan land clearing, pematang atau galongannya dihilangkan, maka nanti sertifikat tanahnya berbasis digital, bukan patok yang ditanam, tapi pakai original satu. Mesti canggih lah, masa gitu-gitu. Jadi mungkin nanti apa sih namanya sertifikat itu cukup ditaruh di handphone itu. Ada nomornya, terus kemudian disampaikan bahwa ini punya saya. Kira-kira seperti itu. Atau barangkali dengan chip ditaruh di mana saja. Maka kalau nanti mau sengketa dan sebagainya gampang, karena ordinal tidak pernah bergeser. Patok geser kiri kanan gitu kan. Kadang-kadang udah ditanam aja dipindah begitu. Ini pengalaman menjadi gubernur dan pernah di Komisi 2, ngurusi patok juga. Berikutnya apa? Modernisasi dengan mekanisasi. Pakai traktor, nanamnya pakai transplanter. Nyiramnya, kalau dalam satu hamparan pakai drone. Drone-nya sudah ada. Saya ketemu 2 anak, satu lulusan Kanada, satu dari Indonesia, dua-duanya kemudian ketemu di Inggris. Bantu saya, tapi home base-nya dia ada di Jogja. Dia sudah punya drone untuk nyiram. Panennya pakai combine harvester. Efisien sekali. Dan kelompok tani sebaiknya punya rice mill sendiri. Petani, saya mau tanya nggih, jenengan lebih suka jual gabah apa beras? Gabah. Pira gabahe? Pira regane jajal sih? Pira kira-kira siki? 800 kering itu berarti pira ya sekilone? Oh sekarang 8.000, oh, masih bagus banget kalau gabah 8.000. Itu belum panen, nggak mungkin lah 8.000. Pira bu? Ah, oke, pira? Hah? Gabah? Hah? 84, jual. Kalau pas panen berapa? 5. Oh 5 ini berarti ini lagi bagus ya. Kalau jual beras berapa? Hah? Jual beras 13, di pasar 14. Oh di pasar 14. Terbayangkan dari 8.000 naik ke 13.000, untungnya dapat di mana? Oke, munggah maning. Bapak Ibu, kalau kelompok tani atau gapotan punya rice mill sendiri, jenengan seleb sendiri, jenengan dapat beras, dijual beras, dapat bekatul, bekatulnya dijual, ya. Apa nih? Merangi payu lah, kok pinter temen ya. Dan ini yang terjadi di banyak negara. Ya. Tapi konsep ini kita tawarkan agar petani makin kuat, karena rata-rata kepemilikan tanah kita makin hari makin menurun. Coba yang di sini, yang tanahnya di atas 2 hektar. Gak ada? Oh, keton loh. Ya. Yang 1 hektar. Gak ada? Oh penggarap? Lah jangan ora duwe lemah.
Ya sama. Bener gak? Ini konsep untuk pertanian yang makin modern. Sama kemudian geser, kalau ini sudah, sebenarnya ini, nanti larinya ke UMKM. Kita pernah buat uji coba Bapak Ibu agar modernisasi dilakukan 100 hektar dalam satu hamparan dikasih mekanisasi ya dengan kecanggihan peralatan, proses pasca panennya bagus, maka Bapak Ibu nganggur saja di rumah. Yang ngerjain siapa? Suruh ngerjain anak muda. Jadilah korporatisasi. Jadi menjadi perusahaan yang profesional. Jadi seolah-olah lahan itu menjadi saham panjenengan. Ya. Nanti saya di mana? Saya di rumah. Ngapain bapak-bapak, saya tanya bapak-bapak kalau nganggur di rumah mau nambah kerjaan pengennya apa? Rata-rata beternak. Beternak juga ada 3. Satu pengennya sapi, kalau nggak dapat kambing, kalau nggak dapat unggas. Ini urutan. Ibu-ibunya kita tanya, kalau ibu-ibu nggak bantu lagi bapaknya karena di rumah, Anda mau kerja apa? Warung, UMKM. Warung. Jadi penambahan penghasilannya bisa dari 2 sumber lagi. Satu, ini digarap oleh anak muda, nanti berbagi hasil, yang di sini ada tambahan penghasilan. Nah, begitu masuk UMKM, mulai UMKM-nya berjalan. Mau jualan makanan boleh, jualan minuman, jualan kerajinan, itu boleh. Maka kemarin saya mampir ke Prokerto, deleng apa itu Heterospace. Ternyata di sana saya sudah bisa melihat betapa UMKM bisa naik kelas dengan konkret. Dia diajari manajemennya, diajari cara pengepakannya, diajari cara menjualnya, diajari ngutang. Wah, muyo, kena kok ngutang ya? Ada yang ngutang kur, ibu-ibu? Angkat tangan yang ngutang kur. Oh, banyak. Yang utang pinjol? Ora saya isin. Anak, kau utang pinjol? Ya? Nah, utang pinjol. Kalau kemudian diajari dengan manajemen modern, akses permodalannya gampang. Diarahkan pada kur, dihitung jumlahnya, dan mesti dimasukkan kepada usaha. Manajemennya diajari. Maka rata-rata mereka naik kelas. Pak, penjualan saya naik 100%, naik 200%. Dan dia bangga. Ini UMKM. Maka kalau saya dulu punya pengalaman berbarengan dengan teman-teman Pemprov membuat Heterospace, maka inilah yang coba kita lakukan. Kalau ini dikembangkan nanti di seluruh kabupaten bisa berjalan se-Indonesia, maka UMKM akan naik. Dan UMKM itu 90% lebih dari ekonomi Indonesia. Ini kekuatan luar biasa. Sampai pernah ada yang bicara dengan saya, Pak Ganjar kalau ada badan usaha milik negara, bahkan kalau dia kehabisan uang pun disuntik sama negara, kenapa kita tidak membuat badan usaha milik rakyat? Milik rakyat. Sehingga mereka mendapatkan skim khusus, kredit khusus. Itulah Bapak Ibu, lagi-lagi. Kalau Mbak Tiwi tadi sampaikan, betapa pengalaman itu penting. Maka pada saat suku bunga kur itu tinggi sampai 12%, Bank Jateng sudah membuat 7%. Dan akhirnya yang di pusat kurnya itu turun ke 9, setelah itu ikut Jawa Tengah ke 7. Bahkan sekarang bisa turun sampai 6. Jadi sebenarnya dari daerah kita juga bisa menginspirasi Indonesia. Ya, termasuk itu. Nah, ini. Jadi ini ada yang milenial nanti ikut bekerja, tokoh agama ya. Tokoh agama kami berkepentingan betul. Karena dalam pemilu hari ini saya mulai mendapatkan banyak informasi. Terakhir kemarin kalau tidak salah di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Karena teknologi digital begitu masifnya, maka semua orang punya handphone. Ada yang tidak punya handphone? Ada? Nggak punya, Mas? Nggak? Beli. Loh, saya itu biasanya kalau gini kasih tebak-tebakan hadiahnya handphone. Atau setuju? Ada yang handphone? Oke, ada panwas nggak? Ada ampetan. Oh, tadi ada panwas foto di sini? Oh, nggak ada. Nggak, saya sudah siap sebenarnya, handphone saya ada. Ora sida lah, kepriwe. Engko tuh ngowehi handphone regane larang-larang, wingi ana sing ngowehi susuwe diperiksa. Ya, Bapak Ibu.
Dunia digitalnya sudah luar biasa, maka kemarin mendapatkan informasi di Kabupaten Batubara. Terekam suara, terindikasi aparatur berpihak pada satu pasangan. Saya bicara terbuka. Inilah yang tidak fair. Inilah yang harus diluruskan. Inilah kesempatan dari tokoh agama, tokoh masyarakat juga mengingatkan kepada mereka. Kasihlah ruang untuk kontestasi yang baik, yang benar. Sehingga nantinya kita juga akan bisa fair, jujur, adil. Betul ya? Langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Ini yang ada. Oh, ada Panwas, lapor dan umpama saya mau kasih hadiah handphone pada mereka yang tanya, boleh nggak? Sini, ini harus penjelasan dulu. Nih, jenengan kasih edukasi, tenang aja, nggak usah takut. Ini pertanyaan umum aja kok ya. Sini, nggak usah takut. Lu sama jadi Panwas kok takut? Gimana? Kalau umpama itu saya kasih hadiah handphone, uang 100.000, mama di acara kayak gini, melanggar nggak? Selama itu nanti tidak mengarahkan untuk mencoblos Bapak. Lah ini kumpulan ke saya, mesti mencoblos saya, ini gimana? Ini bares saja, kalau saya kasih di acara seperti ini, dilarang atau tidak? Oh, baik. Dilarang tidak, cuma kalau pas lagi ngasih, jangan lupa coblos. Loh ini saya suruh nyoblos saya memang. Saya kalau ngasih gitu melanggar atau tidak? Ini Panwasnya malah ragu-ragu. Itu money politik Pak. Money politik selama itu nanti mengarahkan. Melanggar. Gitu jangan takut. Iya Pak. Untung saya sudah tidak di Komisi 2. Makasih. Dengar ya Bapak Ibu, ora sida. Sumpah demi Allah saya bawa sama bojoku. Tengok. Loh aku ikhlas tapi Panwas kan gak ikhlas. Aku disangoni bojoku nanti kalau orang dikasih. Ya nanti dulu kalau ada Panwas gimana? Nah ini ada Panwas kita tanya. Ada Bapak Ibu. Pentingnya ada Panwas gitu. Dikasih tahu ada edukasi. Jadi bukan dindik gitu. Begitu ngasih langsung ditangkap. Pas terjadi situ nggak ada yang melarang, maka saya minta dilarang. Fair tak? Oke Bos. Jangan takut. Oh iya, kalau memang ini money politik nggak boleh gitu ya. Ya nanti jadi kalau ada kayak di Batubara itu Panwasnya harus bicara. Berani nggak? Lo itu yang ngomong loh, aparatur loh, PJ Bupati loh, wani kok karo PJ Bupati. Berani, temenan. Catat ini berani nih. Hebat. Untung kejadiannya tidak di Purbalingga Bu. Bapak Ibu, unfair, tidak fair ini mesti kita luruskan. Mari ada surat suara sudah pergi lebih dulu. Mohon maaf. Demokrasi ini mesti kita jaga. Reformasi dulu menginginkan semuanya berjalan dengan baik. Tapi kalau itu tidak berjalan dengan baik, maka kitalah yang akan mengingatkan. Waktu kita tinggal 30 hari sudah hilang 1 bulan kurang 1 hari. Besok 1 bulan kurang 2 hari. Makin mepet. Maka ajak warga untuk bisa terlibat. Nah terakhir ini saya pesan, mau 3 saja pesan saya. Yang pertama, temui masyarakat dalam waktu 30 hari kurang 1 ini. Terus menerus. Pastikan memang mereka akan datang, pasti sudah terdaftar, dan pasti akan memilih Ganjar Mahfud. Soal cara sudah panjenengan jagoan semuanya. Apalagi kawan-kawan yang sudah menjadi anggota DPR, kejagoan. Mbak Tiwi jago banget, udah terpilih kok. Yang pernah terpilih menjadi jagoan, sudah tahu caranya. Nah, begitu ketemu masyarakat, nanti akan terjadi dialog. Disitulah seringkali masyarakat bertanya soal program. Jawablah. Dan kalau jawab jangan ragu-ragu. Nah, gak ragu-ragu itu seperti apa? Nonton debat saya yang ketiga.
Ternyata Bapak Ibu, kalau kita membawa data yang benar, menyampaikan dengan benar, ya, dan ada yang tidak bisa menjawab soal itu, kita sudah punya penilaian yang cukup bahwa seseorang sebenarnya bisa atau tidak. Maka panjenengan nanti kalau ketemu dengan warga, tampilkan datanya, tampilkan faktanya, dan dunia sekarang sudah modern, tampilkan videonya. Di TikTok ada, di IG ada. Pak Ganjar KTP Sakti apa? Sudah ada, tinggal download, kumpulkan dalam satu folder. Kalau ditanya, korek tekan apa? KTP Sakti, ye. Deleng ye. Ya. Oh kejadiannya itu ada yang tidak fair di Kabupaten Batubara. Bener apa enggak? Biar diklarifikasi, Bawaslu dulu. Klarifikasi sama penegak Gakumdu ya. Mudah-mudahan dia juga bukan Gakumdu ya, yang terlibat ya. Mudah-mudahan. Kalau perlu ke Ombudsman Republik Indonesia, kita mengawasi, kita tunjukkan. Ini fair. Ini fair. Nah nanti ketika dialog orang tanya program juga orang akan tanya, apakah kita diintimidasi atau tidak. Kalau diintimidasi segera laporkan. Kita akan bertindak. Kita akan bertindak. Itulah proses dialog yang terjadi di tadi. Temui rakyat, berdiskusi, tanya jawab program. Nah terakhir latihan nyoblos. Nah kalau sudah